Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Di dunia yang serba cepat dan penuh dengan informasi ini, terkadang sulit untuk membedakan mana yang fakta dan mana yang fiksi. Apakah pernah terpikir oleh kalian, berapa kali dalam sehari kita bisa terpapar oleh kebohongan? Nah, di video kali ini, saya akan membantu kalian mengungkap tanda-tanda kebohongan melalui bahasa tubuh, sehingga kalian bisa lebih waspada dan tidak mudah dibohongi. Kita akan membahas 4 teknik cerdas yang bisa kalian gunakan untuk mengidentifikasi kebohongan, termasuk saran dari beberapa ahli terkemuka di bidang komunikasi nonverbal. Jadi, tetaplah bersama kami, siapkan catatan, dan mari kita mulai petualangan menarik ini untuk menjadi lebih tajam dan terampil dalam membaca situasi serta orang-orang di sekitar kita. Mari kita mulai dengan poin pertama. Tetap waspada terhadap situasi dan pernyataan yang tidak konsisten. Seorang ahli dalam studi ekspresi wajah, Dr. Paul Ekman, telah menunjukkan bahwa kebohongan sering kali tersembunyi dalam detil yang tidak konsisten atau terlalu indah untuk dianggap nyata. Ini adalah tanda pertama yang harus kita perhatikan. Misalnya, kalian bertemu seorang teman yang bercerita tentang pengalaman liburannya yang fantastis di tempat yang belum pernah kalian dengar sebelumnya. Namun, ada beberapa hal yang tidak sesuai, seperti dia menyebut berenang dengan lumba-lumba di danau, padahal kalian tahu itu tidak mungkin. Ini adalah saat yang tepat untuk bertindak dengan menanyakan lebih detail tentang pengalaman tersebut. Cara terbaik untuk menguji kebenaran cerita adalah dengan bertanya secara spesifik. Tanyakan, "Oh, itu menarik. Bisa ceritakan lebih detail tentang berenang dengan lumba-lumba itu?" Cara mereka menjawab akan memberikan banyak petunjuk. Apakah mereka tampak gugup, menghindari kontak mata, atau mungkin ceritanya mulai berubah? Ini semua adalah indikasi bahwa mungkin ada yang tidak beres. Ingat, konsistensi adalah kunci. Setiap ketidaksesuaian, sekecil apapun, bisa jadi merupakan tanda bahwa ada yang tidak benar. Jadi, jangan ragu untuk menyelidiki lebih lanjut dan mengajukan pertanyaan yang tepat. Bergerak ke poin kedua kita, pahami bahasa tubuh. Mengenali kebohongan tidak hanya tentang apa yang didengar, tapi juga apa yang dilihat. Dr. Lillian Glass, seorang ahli komunikasi nonverbal, mengatakan bahwa bahasa tubuh seringkali memberitahu kita lebih banyak daripada kata-kata. Perhatikan ini, saat seseorang mengatakan mereka senang dengan keputusan yang diambil, tapi ekspresi wajah mereka tegang, atau mereka seringkali menghindari kontak mata. Ini bisa jadi tanda bahwa mereka tidak sepenuhnya jujur atau bahkan mungkin sedang berbohong. Contoh lain, perhatikan gerakan tangan. Seseorang yang terus-menerus menyentuh wajah atau menutupi mulutnya saat berbicara mungkin sedang berusaha menyembunyikan sesuatu. Tidak semua gerakan ini menandakan kebohongan, tapi jika dikombinasikan dengan tanda-tanda lain, ini bisa menjadi petunjuk yang berharga. Mempelajari dan memahami bahasa tubuh membutuhkan latihan, tapi semakin kamu memperhatikan, semakin mudah bagi kamu untuk menangkap isyarat-isyarat halus ini. Jadi, mulai sekarang, saat berbicara dengan seseorang, coba lebih perhatikan, tidak hanya apa yang mereka katakan, tapi bagaimana mereka mengatakannya. Sekarang, mari kita lanjutkan ke poin ketiga, yaitu perhatikan detail. Kita seringkali terlena dengan cerita yang menarik sehingga melewatkan rincian kecil yang penting. Dr. David Matsumoto, seorang ahli komunikasi, menekankan bahwa dalam mendeteksi kebohongan, detail-detail ini sangat krusial. Misalnya, seseorang menceritakan tentang proyek besar yang baru saja mereka selesaikan. Saat kamu bertanya tentang detail spesifik, seperti bagaimana kamu mengatasi tantangan X dalam proyek itu, perhatikan jawaban mereka. Orang yang berbohong mungkin akan mengalihkan pembicaraan atau memberikan jawaban yang umum dan tidak jelas. Orang yang jujur biasanya dapat memberikan detail yang konkret dan konsisten tanpa kesulitan. Sebaliknya, orang yang berbohong seringkali merasa kesulitan menjaga kekonsistenan dalam ceritanya dan mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk merespons karena mereka perlu menciptakan detail tersebut. Jadi, jika kamu mendapati bahwa seseorang tampaknya menghindari pertanyaan spesifik atau selalu memberikan jawaban yang kabur, ini bisa jadi merupakan tanda peringatan.
Kejelian dalam memperhatikan dan mengevaluasi jawaban bisa membantu kamu mengungkap kebenaran di balik kata-kata mereka. Terakhir, mari kita bahas poin keempat, yaitu percaya pada instingmu. Terkadang, meskipun tidak ada bukti nyata, kita merasa ada yang tidak beres. Dr. Pamela Meyer, penulis buku Lispotting, mengatakan bahwa insting seringkali bisa menjadi panduan terbaik kita dalam mendeteksi kebohongan. Ketika berinteraksi dengan seseorang dan kamu mendapatkan perasaan bahwa sesuatu tidak benar, itu bisa jadi karena tubuhmu menangkap sinyal-sinyal halus yang mungkin tidak kamu sadari secara sadar. Emosi ini adalah reaksi alami yang telah berkembang selama ribuan tahun untuk melindungi kita dari bahaya atau penipuan. Jangan abaikan firasat ini. Jika kamu merasa tidak nyaman atau curiga terhadap seseorang atau situasi, ambil waktu untuk mengevaluasi lebih jauh. Tanyakan lebih banyak pertanyaan atau jika perlu, minta pendapat dari orang lain. Dengan menghormati dan mendengarkan instingmu, kamu meningkatkan kemampuanmu untuk melindungi diri dari kebohongan. Ingat, seringkali kita mengetahui kebenaran bukan hanya dari apa yang dikatakan orang, tapi dari apa yang kita rasakan tentang mereka. Pelajari untuk mempercayai rasa itu, dan jangan takut untuk bertindak berdasarkan apa yang dirasa hatimu. Nah, teman-teman, itulah keempat cara yang bisa kalian gunakan untuk tidak mudah dibohongi. Kita telah membahas bagaimana tetap waspada terhadap inkonsistensi, memahami bahasa tubuh, memerhatikan detail, dan tentu saja mempercayai insting kita. Menggunakan alat-alat ini dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya membantu kita menghindari kebohongan, tapi juga membantu membangun interaksi yang lebih autentik dan bermakna dengan orang-orang di sekitar kita. Ingat, keterampilan mendeteksi kebohongan adalah seperti otot, semakin sering dilatih, semakin kuat. Jadi, mulai hari ini, latihlah kemampuan ini dengan menerapkan apa yang telah kita bahas. Dan ingat, tujuan kita bukan hanya untuk mengidentifikasi kebohongan, tetapi untuk memahami dan meresponnya dengan cara yang memperkuat integritas dan kejujuran dalam hubungan kita. Saya harap video ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami yang lain. Jika ada pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman pribadi tentang topik ini, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Selalu ingat untuk tetap waspada dan selalu percaya pada kemampuan diri sendiri. Selamat berjuang dan semoga berhasil dalam setiap usaha kalian.